Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian kitab Syarah Hikam. Sekarang aforisme yang keempat, yaitu kalimatnya ari nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi antali nafsika. Mereview ulang setelah kemarin kita mengenal aforisme atau wisdom ucapan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, lafadznya sawabikul himami la tahriku aswarul akdar. Kita sudah mengejar cita-cita kita secara maksimal, secara potensial. Bahkan cita-cita kita sudah kita kejar dengan menggebu-gebu, dengan super power. Sekarang beliau akan meneruskan dengan kalimat aforisme yang keempat, yaitu arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka, istirahatkanlah andika, nafsaka ing dirine andika minat tadbir saking mengatur, fama qama bihi mangka apa-apa kang jumeneng bihi kelawan fama goiruka sopo seliane andika, anka saking andika latakum ora jumeneng sopo andika bihi kelawan fama yaitu barang, angta utawi andika linapsika iku kedua dirine andika. Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari mewanti-wanti kita, memperingatkan kita, memberi warning, memberi tanbih. Kata ucap beliau, sebelumnya kita sudah mengejar cita-cita dengan susah payah. Sekarang kata beliau, arih nafsaka, istirahatkanlah nafsaka dirimu, istirahatkanlah otakmu, istirahatkanlah jiwamu, sarafmu, minat tadbir, dari memplanning atau mengatur-ngatur hidup. Jadi kita itu terlalu diatur oleh kehidupan kita. Bahkan waktu-waktu kita telah dibuang dengan urusan-urusan yang mana urusan itu tidak ada korelasinya atau kaitannya dengan ibadah kepada Tuhan. Nah, Syekh Ibnu Athaillah kata beliau, istirahatkanlah dirimu minat tadbir, dari mengatur-ngatur. Fama qama bihi ghairuka mangka apa-apa yang telah diurus oleh selainmu, yaitu Allah, la takum bihi antali nafsika, maka kamu jangan terus berperan, maka kamu jangan mengikut campurkan urusanmu yang telah diatur oleh Allah atau oleh Tuhan. Jadi tenangkanlah diri kita, istirahatkanlah diri kita. Semua kehidupan sudah diatur oleh Sang Tuhan, oleh Sang Maha Kuasa. Apa-apa yang telah diatur oleh beliau, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jangan mengikuti campurinya, mengikut campuri atau berurusan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana Al-Imam Syarqawi menyerahkan kalam aforisme atau wisdom yang diucapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Qala Syarqawi yarhamuhullah, berkata sopo Al-Imam Syarqawi, semoga Allah mengerahmati kepada Al-Imam Syarqawi, arih nafsaka, istirahatkanlah sopo andika nafsaka ing dirine andika, Ayuhal muridu wahai murid minat tadbir saking mengatur. Mengatur apa? Li amri dunyaka, untuk perkara duniamu. Jadi urusan kita itu hanya sekedar dunia, maka suruh istirahatkan tentang masalah-masalah problematika tentang keduniaan. Kata Al-Imam Syarqawi, wa huwa, dan utawi tadbir, wa huwa lan utawi amri dunyak minat tadbir li amri dunyak ayyak dira asyakhsu iku yentah kuasa, ku yentah mampu asyakhsu sapa wong suwiji fi nafsihi ing dalam dirine syekh, ahwalan ing sakehe tingkah yakunu kang ana, alaiha iku ing atase syekh, alaiha iku ing atase nafs ma utai barang tak tadihi kang kepengen hi ing barang, syahwatuhu opo syahwate barang. Karena nafsu tujuannya hanya ingin mencari dan mencari terus menerus, agar syahwat kita, keinginan kita
itu tercapai. Wa yudabbiru laha ma yaliku biha min ahwalin wa a'malin wa yahtimu li ajli dzalika. Wa yudabbiru lan memplanning sapa murid mengatur murid laha kedua ahwalan ma ing barang yaliku kang layak iya barang biha kelawan ahwalan atau biha kelawan nafsu bisa min ahwalin saking sakehe tingkah-tingkah wa a'malin lan sakehe amal. Wa yatahimu lan mementingkan sapa si wong sapa murid li adli dalika karena arah mengkonon ahwal. Padahal wahada ta'bun azimun istijalahu li nafsihi. Wahadalan utawi iki li amri dunya iku kelelahan kang besar istajallahu kang ingin menyepatkan sapa murid hu ing hada li nafsihi kedua dirine murid. Jadi kita telah bersusah payah mengatur segala sesuatu tentang masalah-masalah dunia, yang mana dunia itu ketika kita cari dan terus dicari hanya wahada ta'bun azim, yaitu kelelahan yang sangat besar sekali, yang mana nafsu kita ingin mendapatkan dunia tersebut, ingin mendapatkan popularitas tersebut. Padahal itu kata Al-Imam Syarqawi hada ta'bun azim, hanya kelelahan yang begitu besar. Saya teringat ucapan seorang pengusaha besar, Bob Sadino, kata beliau berkata seperti ini, jika kamu urusannya hanya perut dan perut, padahal dia pengusaha sukses sekali, dari pagi lalu kemudian pulang sore atau pulang malam bahkan lembur, ketika kamu kerja itu kerja atau dikerjain, itu kata beliau. Artinya ucapan beliau mungkin itu hanya ta'bun azimun, hanya bikin kelelahan yang begitu besar. Ketika sementara itu kita meninggalkan ibadah. Berapa banyak ibadah, berapa banyak ajaran-ajaran agama yang kita tinggalkan karena kita mencari li amri dunyak. Wala'alla aktsaru ma yaqdiruhu la yaqaulan menawanawe opo akehe barang kang kuasa mampu sapa si wong ing barang la yaqau ora iku ora terjadi opo barang. Berapa banyak engkau mengorbankan sesuatu untuk dunia, untuk perihal-perihal keduniaan, tapi itu semuanya tidak terjadi. Ingin ini, ingin itu, tapi layak kok enggak terjadi semuanya. Karena apa? Karena tadi itu kita kembali ke aforisme yang awal, sawabikul himam, semangat kita itu enggak bakal bisa menjebol apa-apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Al-Imamu Syekh Ibnu Athaillah suruh mengistirahatkan diri kita sejenak agar kita tahu bagaimana menyembah Allah secara totalitas, secara kafah, secara baik. Fayakhibu dhannuhu mangka kosong dhannuhu opo sangkaane si wong wa fi ta'biri lan iku ing dalam takbir mengatur-ngatur ucapane kimusonif lafat arih isyaratun iku hanya isyarah, iku isyarah ilal matlubi utawi isyarah ila matlubi maring kang den tuntut tarkuhu iku meninggalkan matlub lil muridi kedua murid. Apa-apa yang engkau cari nanti ketika engkau mencari dunia, harta, jabatan semuanya tarkuhu lil murid itu bakal meninggalkan kita ya hanya sementara saja. Sudahnya hanya meninggalkan anak, meninggalkan istri kita tinggalkan, atau suami meninggalkan istri atau istri meninggalkan suami, banyak harta, anak rebutan harta. Karena sesuatu yang kita cari nanti itu semua akan meninggalkan kita. Wa ma fihi ta'abun wa mu'anatun. Wa utawi matlub iku barang kang iku indala barang ta'bun utawi lelah wa mu'anatun lan kesusah payahan saja. Udah dari lama kita mengumpulkan harta, tapi itu semua nanti nggak kita bawa. Ini menurut aforisme beliau, kecuali emang nanti anak-anak kita, keturunan kita emang paham bagaimana harta warisan orang tua atau tadi yang kita cari tadi bermanfaat buat agama dan buat keluarga. Amma tadbiru umuri ma'asyihi ala wajhin sahlin yasta'inu bihi alal matlubihi fala ba'sa bihi walihada warada atadbiru nisful ma'isyah.
Anapun utawi memplanning sake urusan kehidupan murid ala wajhin sahlin ing atase wajah kang mudah, yasta'inu kang ngejaluk tolong sapa si wong bihi kelawan tadbir alam matlubihi ing atase kang den tutute si murid fala baksa, mangka ora kena ora bihi kelawan matlub. Walida warodalan karena iki waroda teka apa lafat atadbiru nisful ma'isyah, utawi mengatur kehidupan, utawi memplanning iku setengah kehidupan. Jadi Al-Imam Syarqawi memberi tambahan, adapun mengatur urusan-urusan kehidupan yang ada yang pada saat ini itu merupakan, kata beliau, nisful ma'isyah, setengah kehidupan. Bahkan fala ba'sa, kata beliau, tidak apa-apa kita memplanning buat ke depan, nyari uang buat ke depan, nyari harta buat ke depan. Kata beliau fala ba'sa, memplanning itu semua tidak masalah, tidak apa-apa. Karena at-tadbiru nisful ma'isyah, mengatur, memplanning kehidupan itu merupakan setengah kehidupan. Famaqama bihi gairuka an kala takum bihi linapsika, mangka apa-apa kang jumeneng bihi kelawan barang gairuka sopo seliyane andika, latakum ora jumeneng sopo andika bihi kelawan barang, anta tegese andika, anta ada antanya ya, kalau di atas ada antanya ya, anta tegese andika bihi kelawan barang, anta utawi andika linapsika iku ya, kedua dirine andika, yani ngarapaken sapake musannif annal amra mafrugu anhu id qama bihi ghairuka wa huwa Allahu ta'ala, an setuhune perkara mafrugun iku yang diperagati, yang dibereskan, minhu saking amr id qama tegane setemene jumeneng bihi kelawan amr ghairuka sapa liyane andika, wa huwa Allahu ta'ala, wa lan utawi amr iku Allah ta'ala. Jadi jangan kita selalu mengatur kehidupan kita yang telah diatur, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur. Jadi jangan takut. Siapa yang dimaksud dengan qad qama bihi ghairuka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita merasa takut. Lalu wa maqama bihi ghairuka la faidata fi qiyami bihi, lan apa-apa dan ing barang koma kang jumeneng bihi kelawan barang ghairuka sapa seliyane andika, la faidata tidak ada faedah fi qiyamika ing dalam jumenenge andika bihi kelawan barang. Sesuatu yang telah diatur oleh Allah, ketika kamu melaksanakan sesuatu itu tidak ada faedahnya. Jadi jangan takut. Seperti istilahnya mah gimana kita lihat cecak, kalau dia tidak bisa terbang tapi dia berhasil mencari makan nyamuk yang bisa terbang. Bagaimana laba-laba yang berdiam diri, kalau dia tawakal, ada usaha pastinya, tapi Allah memberikan nyamuk atau serangga yang terperangkap di rumahnya. Nah itu jadi jangan kau hiraukan masalah rezeki, asal kita mau usaha dan ikhtiar. Fayakunu qiyamuka bihi fudulan la yang bagi ayalta bisa bihi zul ukul, maka ana apa jumenenge andika bihi kelawan barang fudulan iku lebih kang ora sagiogane ayalta bisa apa yenta keseliru sapa si murid bihi sapa bihi kelawan barang zul ukuli sapa kang enduweni akal. Di orang yang berakal harus memiliki pemikiran ke depan. Jangan seharusnya kita keseliru. Orang-orang yang berakal itu ceroboh atau keseliru, tertipu daya bahwasanya Allah itu tidak ada peran atau membantu kita. Wa aidon fihi lan kelawan maning tar fihi fihi kang iku ing dalam barang tarkul ubudiyah utawi meninggalkan ibadah, wa mudadatun itu lan berlawanan ya li ahkami rububiyati kedua sake hukum-hukum ketuhanan, wa manajiatul qadri lan menentang takdir Allah. Jadi ketika kita mencari sesuatu, jangan sampai kita melupakan ibadah, atau jangan sampai kita
menentang hukum-hukum ketuhanan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nggak boleh. Ketika kita menggebu-gebu mencari dunia, maka jangan sampai kita meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, meninggalkan ngaji. Ya, yang intinya yang ngaji itu jangan sampai ditinggalkan. Karena ketika kita meninggalkan ngaji, segala sesuatu pun itu tertolak. Khataba al-muridu bidzalika li'annahu idza tawajjaha li hadrati rabbi wasta'ala bi awradi tariqi wa a'mali ta'atalat fihi alaihi asbabu ma'asyihi fil ghalabi. Khataba gawe khitab al-muridu sapa murid bidzalika kelawan mengkonon kaul ucapan ke musannif li annahu karena setuhune kelakuan atau murid idza tawajjaha ikut tatkala menghadap sapa murid li hadratir rabbi kepada Tuhannya wastagola itu ya wastagola itu kurang ain ogin itu sorry wastagola lan sibuk sapa si murid bi auradi tariq lawan sake wirid-wirid jalan wa a'malihi lan sake amal-amale aurat lan sake amal-amale aurat ta'atolat mangka kosong alaihi ing atase murid asbabu ma'asyihi apa sake sebab-sebabe kehidupane murid fil ghalibi ing dalam kaprehe fayatihi asyaitonu mangka nekanihi ing murid asyaitonu sapa setan wayaswisu lan ngebisiki sapa setan lahu kedue murid wayasiru lan dadi sapa murid yudabiru iku mengatur sapa murid fi nafsihi ing dalam direne murid umuron ing sakehe perkara la yaqau kang ora tumiba aksaruha apa akehe umuron wa dzalika lan utai mengkonon yusgiluhu iku nyibukaken apa dzalik ku ing murid amma huwa saking barang kang huwa utai murid bisa didihi iku kelawan tujuane murid fayarji'u mangka kembali sapa murid sapa murid amma huwa saking barang kang huwa utawi barang mutawajjihun iku menghadap lahu kedua murid Padawa udzalika kasratu dzikri wa riyadhah dan utai obate mengkonon bisikan setan dan rayuan-rayuan setan rayuan-rayuan nafsu kasratu dzikri iku memperbanyak zikir wa riyadhah dan latihan agar kita sampai kepada Allah hatta yarji anhu syaitan sehingga lari anhu saking murid asyaitonu sapa setan wa tahsulul lahu arrohatulan hasil lahu kedua murid arrohatu opo istirahat minta abid tadbir saking lelahnya mengatur walidaqala wallahu a'lam bisawab. Oke, jadi begini kesimpulannya. Jadi ketika kita sudah sibuk dengan tujuan kita, lalu kita bisa menyibukkan dengan cara yang lain, beramal dengan cara wirid-wirid yang lain, dengan pekerjaan yang lain, tiba-tiba nanti datang setan, yang mana setan itu akan membisiki kita, lalu kita menjadi mengatur ke depan planning kita urusan-urusan, yang mana target kita itu sangat kencang, tapi itu nggak terjadi, maka timbullah keraguan, maka timbullah kesibukan, bisa stres karena target kita nggak terjadi, karena kita sudah mengatur tapi nggak terjadi. Nah, itu obat semua dari penyakit seperti itu, memperbanyak zikir dan riyadhah sehingga setan menghilang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dapat bertemu lagi nanti dilanjutkan aforisme selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.